Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Elizabeth Desi Menjuta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu evaluasi indikator pariwisata di Bukit Lawang. Yang pertama, penggunaan indikator siapa dan bagaimana, yaitu hasil kinerja manajemen oleh LSM Komunitas Konservasi atau misalnya terkait monitoring orangutan. Range dan Guide mencatat setiap kejadian wisatawan terlalu dekat atau memberi makan orangutan. Setelah SOP baru diterapkan, kejadian wisatawan mendekati orangutan turun 35% dalam 6 bulan. Nah, yang kedua, indikator yang tidak digunakan yaitu ukuran upaya pengolahan. Contohnya, biaya pembersihan pantai atau sungai, perhitungan biaya pengelolaan sampah, biaya edukasi wisatawan, dan lain-lain. Dampaknya, sulit mengukur seberapa besar komitmen pengelolaan secara nyata, pengambilan keputusan yang tidak punya data anggaran untuk evaluasi efektivitas program. Pertanyaan yang ketiga, manfaat situasi saat ini. Di Bukit Lawang, pengguna atau pengelola masyarakat merasa sebagai situasi bermanfaat. Contohnya, data kunjungan wisatawan membantu perkiraan pendapatan monitoring orangutan, membantu menjaga keberlanjutan konservasi. Namun, mereka belum merasa optimal karena data masih manual dan tidak terintegrasi. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah pengguna sekarang memiliki kebutuhan lain? Nah, di Bukit Lawang memiliki kebutuhan baru yang muncul. Contohnya data real time tentang mencari atau carrying capacity jumlah wisatawan harian. Yang kedua, data kualitas air sungai Bahorok. Yang ketiga yaitu indikator keamanan atau arus sungai potensi longsor. Yang kelima, apakah ada pengguna potensial baru? Ya. Untuk Bukit Lawang, calon pengguna baru, pelaku wisata digital atau travel agency online. Yang ketiga yaitu startup konservasi. Keempat, komunitas relawan lingkungan. Kelima, akademisi yang meneliti di ekowisata. Yang keenam, apakah indikator dalam bentuk itu benar atau diperlukan dalam bentuk lain? Di Bukit Lawang beberapa indikator perlu diubah bentuknya. Yang pertama, data kualitas air. Ini dijadikan sebagai peringatan sederhana aman atau tidak amannya. Yang kedua, data kunjungan wisatawan. Grafik tren bulanan, bukan hanya angka harian. Yang ketiga yaitu indikator konservasi, yang dimana persenan area yang masih aman dari perambahan. Yang ketujuh, apakah ada cara baru untuk mengumpulkan atau menganalisis data agar lebih efisien? Teknologi data yang memudahkan analisis seperti pengukuran otomatis atau bentuk data yang lebih mudah dipahami pengguna. Pada Bukit Lawang, cara baru meliputi yaitu sensor kualitas air otomatis, penggunaan aplikasi wisata untuk menghitung jumlah wisatawan, drone untuk memantau kondisi hutan, dan yang terakhir itu survei kepuasan wisatawan digital. Yang ke-8, apakah ada masalah baru yang muncul yang memerlukan indikator baru? Masalah baru di Bukit Lawang yaitu overcrowding saat musim liburan. Yang kedua, sampah plastik akibat peningkatan wisatawan, perubahan perilaku orangutan karena interaksi wisatawan, keterancaman jalur trekking karena erosi. Masing-masing perlu indikator tambahan seperti jumlah tempat sampah per hari, kemudian jarak aman interaksi manusia dan orangutan, dan frekuensi memperbaiki jalur trekking. Yang ke-9, apakah sekarang tersedia informasi yang dulu terlalu sulit diproduksi namun kini bisa ditambahkan? Contoh untuk Bukit Lawang, data GPS tracking dari wisatawan, informasi cuaca dari BMKG, data booking online yang menunjukkan pola kunjungan. Ini memungkinkan indikator yang sebelumnya sulit seperti kepadatan wisatawan di jalur tertentu, perubahan perilaku orangutan terkait kehadiran manusia. Yang ke-10, apakah ada bentuk bukti hasil yang dipengaruhi oleh penggunaan indikator? Di Bukit Lawang, bukti yang terlihat yaitu monitoring orangutan. Contohnya berkurangnya aktivitas feeding tidak resmi. Yang kedua, data kebersihan sungai, yang dimana gerakan bersih sungai oleh komunitas sudah mulai dilakukan di Bukit Lawang. Yang ketiga, data wisatawan. Desa menambah kapasitas parkir secara terencana. Yang ke-11, hambatan apa saja yang mencegah penggunaan indikator secara optimal? Hambatan utama adalah biaya, data tersebar, keterbatasan SDM, dan
kurangnya kredibilitas dan sumber data. Di Bukit Lawang, hambatan tersebut terlihat jelas. 1. Kapasitas analisis rendah pada sebagian pengelola lokal. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan TNGL. Yang ketiga, tidak adanya sistem monitoring resmi jangka panjang. Yang keempat, minim dana untuk alat pengukur atau misalnya desibelometer atau water tester. Yang kelima yaitu data tidak terintegrasi, tiap pengelola punya catatan sendiri. Sekian dari presentasi UAS saya ucapkan selamat siang. Dan